Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang dengan tema pendidikan jarak jauh, harapan dan kenyataan. Bagaimana kondisi pendidikan jarak jauh yang dilakukan oleh sekolah-sekolah terutama di Kota Pekalongan. Pada kesempatan ini kami mengundang Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Assalamualaikum Pak Rasul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian perwakilan dari guru Ibu Siti Kurnia dari sekolah mana Ibu? SMP Negeri 5 Pekalongan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum Ibu. Dan kami juga mengundang perwakilan orang tua Pak Ahmad Husni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan bertanya ke guru dulu nih. Ke guru dulu. Karena guru adalah pihak yang harus membuat desain, membuat skenario bagaimana pembelajaran yang awalnya klasikal di dalam kelas, kemudian diubah jarak jauh. Tingkat kesulitannya ini seperti apa? Bisa diceritakan Ibu? Ya, di awal-awal melaksanakan pembelajaran jarak jauh memang semua harus beradaptasi ya. Tidak hanya siswa tetapi guru juga. Karena memang pandemi ini kan merupakan hal yang baru untuk kita semua, sehingga yang saya lakukan selama PJJ dari awal dan sampai saat ini saya lakukan, yang pertama adalah saya harus memahami dulu. Memahami itu ada bermacam-macam ya, memahami kondisi lingkungan, kemudian memahami kondisi diri saya sendiri, kemudian memahami kondisi murid, dan memahami kondisi orang tua. Kemudian setelah itu kita melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, orang tua dan juga murid untuk membentuk kesepakatan bagaimana nanti pembelajaran jarak jauh itu akan dilaksanakan. Betul. Iya. Ibu, keterampilan apa yang didapatkan oleh guru-guru? Atau paling tidak guru-guru dalam tanda petik dipaksa untuk belajar apa? Sehingga pembelajaran jarak jauh itu bisa dilakukan. Pada awalnya memang kita sebelum pandemi kita memang pembelajaran tatap muka ya. Jadi kita bukan mengabaikan tetapi jarang menggunakan teknologi komunikasi untuk berkomunikasi terutama di dalam mengajar ya. Dan pada saat PJJ ini mau tidak mau guru bukan dipaksa ya, tetapi memang harus harus mempelajari teknologi komunikasi, misalnya seperti menggunakan WhatsApp, kemudian misalnya menggunakan video conference, kemudian kami juga belajar bagaimana membuat video pembelajaran dan lain-lain. Tetapi semua teknologi itu kalau menurut saya pribadi itu merupakan alat atau media. Yang paling utama adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Setiap yang kita lakukan pasti ada tantangannya ya. Dan kalau menurut saya selagi kita mau dan selagi kita bersemangat untuk melaksanakannya, insya Allah tidak ada yang susah. Insya Allah ada jalan untuk menjadikan semuanya menjadi mudah. Kita belum bicara efektivitas, tetapi apa yang dilakukan. Saya geser ke orang tua. Pak Kadir mungkin setelah ini bisa memberikan komentar dan masukan. Pak Husni, gimana menjadi orang tua? Satu sisi itu harus mengajari anak di rumah, tapi Pak Husni juga kan bekerja. Bagaimana mengatur itu semua? Nah itu yang saya nggak bisa lah. Saya nggak bisa mengatur itu semua, sehingga sebetulnya kalau saya sebagai orang tua, saya berharap sih para bapak ibu guru itu tidak mengajarkan semua materi yang harusnya diajarkan seperti tatap muka, tapi jangan banyak-banyak lah. Karena apa? Saya bekerja, istri saya juga kebetulan bekerja. Saat kita pulang habis kerja itu udah capek. Kemudian kalau awal-awal sih memang kayaknya mereka bapak ibu guru itu forsir ya sudah pembelajaran awal-awal seperti. Tapi kesini kemudian saya sudah bisa merasakan bahwa
tugas-tugas yang diberikan kepada anak saya itu sudah berkurang. Ya. Dan saya hanya bilang ke anak saya, kalau yang susah, sulit, tanya Google. Kalau Google nggak ketemu, baru tanya saya. Iya. Sehingga saya bisa tetap tidur nyenyak. Karena Google lebih pintar kan? Google lebih pintar dari bapaknya gitu. Nggak juga sih, karena bapaknya bisa membuat Google. Itu Pak, saya mungkin jadi kalau saya sih kebetulan gitu aja, jadi nggak begitu repot kan. Nggak terlalu repot atau nggak terlalu dibikin repot? Mungkin saya bisa membandingkan antara saya dengan istri saya. Ya. Nggak tahu saya kalau dengan orang tua lain. Betul. Kalau dulu sebelum masa pandemi pun, kalau istri saya itu risau kalau anak saya tidak belajar di rumah, jam sekian sampai jam sekian nggak belajar, itu istri saya risau. Istri agak disiplin ya? Kalau saya berbeda, kalau anak saya nggak pernah main, saya risau. Gitu. Malah sebaliknya. Sebaliknya. Jadi kalau yang sekarang ini ya saya juga tidak begitu risau sebetulnya kalau misalkan materi-materi sekolah itu tidak bisa diberikan secara full kepada anak-anak saya, itu saya tidak begitu risau sebetulnya. Bagi saya sebetulnya yang paling penting itu ya bagaimana anak-anak saya itu bisa tetap struggle, daya juang untuk mempertahankan dan menjalankan hidup itu tetap ada sebetulnya. Kondisi apapun. Baik, saya geser ke Pak Roso. Saya ingin minta tanggapan Pak. Satu sisi guru ini harus dalam tanda petik belajar dan bekerja keras untuk mengubah kebiasaan. Kemudian sisi yang lain, orang tua juga harus menjadi guru. Profesi yang baru harus menjadi guru, menjadi orang tua dan menjadi guru Pak. Saya yakin Pak Roso sudah mendapatkan masukan, mendapatkan informasi dari lapangan. Bagaimana Pak jalan tengah untuk menghadapi situasi seperti ini Pak? Ya, Mas Hasan, ada guru, ada orang tua, ada saya sebagai perwakilan pemerintah. Betul. PJJ, pandemi, sesuatu yang cukup masif dalam ingatan semua, tidak cuma guru, masyarakat semua. Sebenarnya siapa yang paling terdampak ketika pandemi ini melanda kita, lebih khusus ke dunia pendidikan? Ternyata dari dua narasumber itu kita sudah memahami bahwa yang terdampak semuanya rupanya. Orang tua terdampak, anak terdampak, guru terdampak. Sehingga tadi ibu guru kita mengatakan perlu memahami diri sendiri, memahami siswa, memahami orang tua, memahami teknologi dan lain-lain. Terus bagaimana guru? Kita sekarang bicara tentang guru. Jujur, guru tidak disiapkan untuk itu. Bahkan guru yang terkini yang diangkat tahun 2019 pun tidak dipersiapkan secara khusus bagaimana menjadi guru di masa pandemi. Tidak ada. Saya pertama ingin mengapresiasi dulu. Maret, April, Mei, Juni itu situasi yang tidak mudah. Pilihan kata saya, diksi saya tidak mudah ketimbang saya mengatakan dengan diksi sulit. Situasi yang tidak mudah. Teman-teman di sekolah mencoba mencari sendiri, bersama-sama, berdiskusi bagaimana mereka tetap bisa menunaikan kewajibannya, memberikan pembelajaran kepada peserta didik dalam situasi yang tidak pernah direncanakan. Orang tua juga demikian. Kalau dulu orang tua khawatir, sebagian orang tua khawatir ketika tidak mendapati anaknya belajar di rumah. Meskipun ada juga tadi orang tua sebagian yang khawatir kalau anaknya tidak main, tapi secara umum orang tua sangat khawatir ketika seharusnya jam-jam belajar tidak mendapati anaknya di rumah. Tetapi situasinya ketika anak itu di rumah terus belajar, orang tua juga ternyata tidak mampu kan? Jadi tidak kemudian ini menjadi kesenangan orang tua bisa mendapati anaknya selalu di rumah yang tidak pernah main belajar, ternyata tidak demikian juga.
Jadi apresiasi kepada guru adalah mereka berusaha sedemikian rupa, kemudian kita Dinas Pendidikan juga tentu tidak tinggal diam, kita melatih mereka. Dalam catatan saya sampai hari Senin kemarin kita sudah melatih 1.002 guru untuk mengelola pembelajaran jarak jauh ini, mulai dari melatih membuat konten pembelajaran, mengajar dengan media yang sama sekali baru bagi teman-teman ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Angka 1.002 ini sesuatu yang luar biasa. Kemarin yang 3 hari terakhir ada sekitar 34 guru juga dilatih untuk itu, dari mulai dengan TK, SD, SMP. Ini sesuatu yang harus kita hargai. Untuk apa? Untuk tadi itu, yang pertama siswa tetap mendapatkan pembelajaran dari guru dengan situasi yang sangat tidak mudah, agar orang tua juga tidak mengalami kesulitan ketika mendampingi anak. Maka pilihan-pilihannya adalah saya bersyukur pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan memberikan peluang melalui kurikulum. Jadi sekarang ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ada 3 jenis kurikulum di masa pandemi ini. Betul. Sekolah boleh saja melaksanakan kurikulum non pandemi, kurikulum yang seperti biasanya. Tetapi Kemdikbud juga menyediakan kurikulum pandemi, yang tentu ada beberapa penyesuaian. Tetapi yang ketiga, kemudian membolehkan apabila Satuan Pendidikan akan menyusun sendiri kurikulum yang lebih sesuai. Ya. Jadi ini sesuatu yang jalan tengah, bahwa ada kekhawatiran. Nah, terus kalau kurikulumnya disederhanakan seperti itu atau lebih disederhanakan oleh sekolah, bagaimana dengan kompetensi anak-anak kami? Ya. Saya yakin kompetensi intinya tidak akan hilang. Jadi dalam pendidikan kan ada yang namanya kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Kemudian para pendengar podcast ini perlu kami berikan gambaran yang ringkas. Misalnya kompetensi yang inti, tujuan pembelajarannya siswa bisa naik sepeda kayu. Nah, itu di kompetensi dasar dipertajam, diperdalam, diperluas ya. Tidak cuma bisa menaiki sepeda kayu, tetapi bisa mengendarai sepeda kayu di jalan beraspal, bisa mengendarai sepeda kayu di jalan menurun. Jadi banyak kompetensi itu. Nah, di masa seperti ini kompetensi siswa bisa mengendarai sepeda kayu tetap ada, cuma tidak keterampilan skillnya tidak sebanyak yang pada saat normal. Jadi itu yang saya perlu yakinkan kepada semua orang tua, bahwa kita tidak akan kehilangan sebuah generasi menjadi beberapa orang tua mengatakan dengan bahasa yang lebih lugas, anak-anak kita sekarang jadinya bodoh ya, atau jangan-jangan anak kita jadi bodoh. Saya kira tidak karena kompetensinya tetap kita berikan, dan pengembangannya kan tetap ada di luar sekolah. Baik, terima kasih Pak Roso. Saya ingin bercerita pengalaman anak saya yang kelas 5 SD. Jadi seminggu itu ada 2 kali Google Meet, pakai laptop atau pakai HP. Dari 32 siswa yang mesti hadir, ternyata hanya separuh kurang yang hadir. Yang lain kemana tidak jelas. Kemudian itu berlangsung beberapa waktu, bahkan mungkin agak permanen. Hanya dari guru yang pengampu itu belum ada solusi, apakah harus home visit, apakah harus ditanya gurunya, orang tuanya maksud saya, orang yang ditanya kemana. Tapi satu hal yang ini mungkin hanya kasus 1-2 kasus lah, tidak banyak. Jadi ketika anak saya nanya itu kemana, jawabnya gini, aku ngantuk ya, semalaman begadang gitu kan. Dari situ kan berarti ada hal-hal yang memang secara teknis ini ritme belajar dan ritme waktu istirahat juga berubah gitu lah kan.
Kalau pengalaman Ibu seperti apa? Apakah yang seperti ini pernah terjadi? Siswa itu dalam tanda petik kabur dan tidak mengikuti kegiatan di sekolah? Atau bagaimana, Bu? Iya, kan selama pembelajaran jarak jauh ini kan kita tidak satu kali, dua kali ya, beberapa kali. Kemudian hal-hal yang seperti itu juga terjadi pada saya. Kebetulan saya mengajarnya lebih dominan menggunakan WA group ya, karena di awal kita membuat kesepakatan antara siswa dan orang tua bahwa media apa yang paling familiar digunakan untuk siswa, kemudian bagaimana orang tua siap mendukung penggunaan media itu, dan ditemukan ya salah satunya dengan menggunakan WA group. Iya. Kemudian memang di dalam pembelajaran ada beberapa anak yang tidak aktif. Nah ini kita, kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri, saya juga menggunakan ini WA group orang tua untuk mengkomunikasikan kegiatan pembelajaran atau kendala-kendala kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Pernah ada beberapa anak yang beberapa kali itu tidak ikut pembelajaran jarak jauh, kemudian kita tanya, temannya juga kurang tahu begitu kan ya, kemudian kita menghubungi orang tua, mencari info bagaimana keadaan anak ini, mengapa tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ternyata si anak tersebut sakit. Nah, kalau sakit kan kita memaklumi ya. Iya. Salah satunya seperti itu. Baik, berarti ada komunikasi dengan orang tua sehingga ketika beberapa waktu siswa tidak ikut, dia bisa ikut kembali ya. Ya, saya geser ke Pak Ahmad Husni. Ya, pernah nggak anaknya malas ikut belajar daring, nggak asik? Sering. Dan sebetulnya kalau pas ketemunya saya sih nggak apa-apa saja saya. Tapi pas ketemunya ibunya itu pasti dimarahin dia. Oke, paling dia di kamar bilangnya ikut Zoom padahal videonya dimatiin ya sama dia. Terus dia mainan apa gitu. Kalau saya lihat sih, gitu ya nggak apa-apa kalau saya. Tapi kalau begitu ketemunya bundanya, gimana? Ini kayaknya orang tua yang ini ya. Ya biar imbang lah. Biar imbang. Kalau saya sama istri saya sama-sama gitu, nanti mungkin dia jadinya belajar dengan terpaksa kan sama-sama nggak masuk juga sih. Iya. Kalau orang tuanya kayak saya semua juga nanti dia nggak pernah belajar juga. Berabe juga, jadi saya juga atau mungkin pertanyaannya begini, kalau konsep Pak Husni itu belajar itu harus seperti apa? Kalau yang lain kan ya harus membaca pelajaran yang dari sekolah. Pak Husni bagaimana konsepnya? Kalau saya sih sebetulnya belajar itu ya dari manapun sebetulnya kita bisa belajar. Yang dari sekolah itu kebanyakan kan cuma pengetahuan ya. Pada saatnya nanti saat kalau itu struggle, semangat hidup, semangat berjuang itu ada, saat dia menemukan masalah dia akan belajar mencari pengetahuan. Tapi semangat untuk menghadapi tantangan itu sebetulnya yang perlu saya tanamkan. Itu kalau menurut saya, kalau istri saya kan bagaimana cara dia mendapatkan pengetahuan. Jadi biar imbang aja sih kalau saya sih. Iya, baik. Unik ini. Baik, pemirsa, kita akan ke Pak Kepala Dinas Pendidikan, tetapi kita harus jeda sesaat. Nah, nanti kita akan kembali. Cut.